Kegiatan belajar 1, rancang pembelajaran IPA kelas 5. Materi esensial kelas 5. Yang pertama yaitu makanan, kedua sistem pencernaan, dan yang ketiga pernapasan. Setelah keempat darah dan kesehatan. Mbak. Maaf ya, ini saya pakai HP jadi agak lama. Diagram hubungan antara konsep makanan dengan konsep darah dan pernapasan dan juga kesehatan. Nah, di sini ada diagramnya yaitu makanan yang dicerna, misalnya roti, kemudian telur asin, dan juga ikan. Kemudian makanan yang sulit dicerna, contohnya sayuran dan buah. Nah, makanan yang dapat mengandung gizi diantaranya itu adalah karbohidrat, protein, mineral, dan juga vitamin. Nah, di sini sistem pencernaan. Sistem pencernaan diantaranya yaitu mencerna sari-sari makanan, kemudian sari-sari makanan dan oksigen diedarkan oleh darah. Ini ada pernapasan, oksigen, dan juga menuju ke dalam sel. Di dalam sel itu terjadi proses oxidasi dan sintesis. Itu nanti mengalir ke darah. Terus, Mbak. Yang pertama yaitu makanan yang mudah dicerna dan juga sulit dicerna. Makanan yang mudah dicerna adalah makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung serat atau selulosa. Misalnya daging, telur, tepung, dan gula pasir. Nah, sedangkan makanan yang sulit ataupun tidak mudah dicerna adalah makanan yang mengandung serat dan juga berasal dari tumbuhan, terutama sayuran. Serat atau selulosa tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia, karena sistem pencernaan manusia itu tidak memiliki enzim yang berguna untuk mencerna selulosa, yang yaitu enzim selulose. Walaupun tidak dapat dicerna, serat memiliki kegunaan yaitu menyerap air sehingga feses yang keluar tidak terlalu keras. Tabel sumber dan fungsi zat makanan. Yang pertama, zat makanan karbohidrat. Sumbernya bisa berasal dari beras, jagung, singkong, gandum, dan fungsi utamanya itu adalah sumber energi, tenaga. Kemudian zat makanan yang kedua yaitu protein. Itu berasal dari daging, ikan, susu, telur, hati, dan juga kacang-kacangan. Nah, fungsi utamanya itu adalah sebagai zat pembangun. Kemudian yang ketiga, zat makanan yang ketiga yaitu lemak. Nah, sumbernya itu bisa berasal dari minyak kelapa, kacang-kacangan, daging, dan juga susu. Nah, itu menghasilkan sumber energi. Kemudian yang keempat, mineral. Mineral berasal dari sayuran, daging, susu, dan kacang-kacangan. Fungsi utamanya itu sebagai zat pengatur. Kemudian yang kelima, vitamin. Vitamin sumbernya berasal dari sayur, buah, dan juga susu. Fungsi utamanya itu sebagai zat pengatur dan pelindung. Dan yang terakhir yaitu air.
air, sumbernya itu air, sayuran, dan juga buah. Nah, fungsi utamanya itu adalah sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh. Next. Aduh, kecil banget. Pengelompokan makanan, bahan makanan. Bahan makanan dikelompokkan menjadi bahan makanan pokok, yaitu diantaranya sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan juga susu sebagai pelengkap. Zat gizi yang dikandung dalam bahan makanan pokok sebagian besar itu adalah karbohidrat. Lauk pauk meliputi ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan makanan lainnya yang mengandung protein dan lemak. Sedangkan sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral. Susu dan hasil olahannya seperti keju dan yogurt itu mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Tabel kebutuhan energi setiap hari dalam kilokalori. Anak-anak umur 3 tahun sampai 5 tahun kebutuhan kalorinya itu 12. Kemudian orang yang berumur 16 sampai 20 tahun atau biasa wanita dewasa ya itu. Kemudian umur 4 sampai 6 tahun kebutuhan kalorinya 1.600. Nah, biasanya di sini orang umur 15 sampai 20 tahun itu wanita dewasa dan juga kerja rumah tangga, bisa juga kerja biasa dan juga rata-rata kerja ringan seperti kantoran. Kemudian di sini umur 7 sampai 9 tahun kebutuhan kalorinya itu 2.000. Dan juga umur 10 sampai 12 tahun 2.500. Kemudian kebutuhan energi umur 13 sampai 15 tahun itu 2.800 dan juga umur 16 sampai 20 tahun 3.400. Nah, di sini remaja laki-laki umur 13 sampai 15 tahun 3.200 dan juga umur 16 sampai 12 tahun itu 380. Nah, untuk kebutuhan orang dewasa, orang umur 16 sampai 20 tahun itu untuk pria dewasa kerja berat seperti mencangkul, menggaji, dan juga kerja biasa itu di sini pria dewasa kerja berat seperti mencangkul, menggergaji itu kebutuhan kalorinya cukup besar yaitu 4.500. Kemudian pria dewasa yang kerja biasa atau rata-rata itu kebutuhan kalorinya 3.000 dan juga kerja ringan seperti kantoran itu kebutuhan kalorinya 2.500. Next, Mbak. Tabel kebutuhan energi setiap hari untuk berbagai kegiatan. Nah, jenis kegiatannya diantaranya yaitu tiduran. Kalori, berapa kalori berat badan atau jam, yaitu yang dibutuhkan. Misalnya tiduran 0,4, kemudian duduk atau makan 0,45, menulis 0,5, berdiri berdiri tenang 0,5, berhias 0,5,
0,6, cuci piring 1,0, mengetik 1,0, berjalan cepat 1,8, bertukang 2,0, naik sepeda 2,4, hari 3,5, main tenis meja 4,0, menggergaji 5,2, lari cepat 6,8, membutuhkan kalori banyak ini ya. Kemudian balap sepeda itu juga membutuhkan sangat banyak 7,0, berenang 7,4. Next, Mbak. Sudah, Bu. Makanan yang dikonsumsi harus memiliki gizi yang seimbang. Kelebihan ataupun kekurangan makanan dapat menyebabkan malnutrisi. Salah makan. Kelebihan lemak dapat menyebabkan hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Konsumsi vitamin tidak boleh berlebihan. Misalnya kelebihan vitamin A akan menyebabkan radang hati. Nah, kekurangan makanan menyebabkan defisiensi. Di sini ada contoh tabel defisiensi, di antaranya orang yang kekurangan zat makanan. Misalnya kekurangan protein itu akan penyakitnya, diantaranya pusing, lapar, hunger, odema, kemudian yang kekurangan rabun ayam, kekurangan vitamin B itu akibat penyakit beri-beri, insomnia atau susah tidur, dan juga kekurangan vitamin C itu korbut atau sariawan. Kemudian kurangan vitamin D dan kalsium itu berakibat tulang keropos atau osteoporosis, dan kekurangan zat besi akan mengakibatkan penyakit anemia atau disebut dengan kurang darah. Next. Kebutuhan setiap kelompok bahan makanan dapat digambarkan sebagai piramida. Ini piramida berikut ya, paling di sini lemak, minyak, susu, keju, yogurt, dan juga ikan, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang paling bawah itu adalah makanan yang jarang sekali ditemukan secara bersamaan dalam satu macam bahan makanan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan makanan yang sehat dan juga meracik bahan makanan yang dikenal dengan istilah menu makanan. Kebutuhan seseorang pada waktu sarapan pagi, siang, maupun malam. Ya, oleh karena itu, menu yang disusun pun harus berbeda. Nah, berikut contoh menu makanan untuk keperluan sehari-hari yang murah dan mudah, murah meriah. Misalnya untuk makan pagi cukup dengan nasi, ayam, tempe, dan juga susu. Kemudian makan siang, nasi, sayur asem, ikan goreng, emping, dan buahnya pepaya. Kemudian makan malam, nasi, sayur tumis kangkung, telur balado, dan pisang. Pencernaan yang kedua, pencernaan makanan pada manusia.
Proses pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dilakukan pada sistem pencernaan yang terdiri dari alat-alat pencernaan dan sumber yang hasilkan serta pencernaan dua macam proses pencernaan. Ya, ada dua proses pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik akan mengecilkan ukuran bahan makanan, sedangkan pencernaan kimiawi akan mengubah struktur makanan menjadi molekul-molekul kecil dengan bantuan enzim. Untuk selanjutnya monggo akan dibacakan oleh Mas Rizal. Mas Arizal, monggo Mas Arizal untuk membacakan. Iya, Bu. Makasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi udah dijelasin sama Bu Rahayu, ya. Di sini tentang proses pencernaan. Di situ ada gambar tentang sistem atau proses pencernaan pada manusia, itu pencernaan makanan. Di situ bagian pertama itu mulut. Terus di situ ada gigi, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, kandung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, umbai cacing, dan terakhir anus. Di situ bisa lihat pada modul halaman 9.12. Selanjutnya, enzim yang berguna untuk pencernaan makanan. Nah, di situ yang pertama organ pencernaan, yang kedua nama kelenjar, ketiga enzim dan zat yang dihasilkan, yang keempat bahan yang dicerna, yang kelima hasil pencernaan. Yang pertama mulut. Nama kelenjarnya itu kelenjar air liur. Enzim yang dihasilkan yaitu amilase atau terpialin. Kemudian bahan yang dicerna tepung atau saripati. Hasil pencernaan yaitu maltosa atau gula. Kemudian yang kedua lambung. Nama kelenjarnya yaitu dinding lambung. Enzim yang dihasilkan atau zatnya yaitu pepsin renin. Bahan yang dicerna yaitu protein susu atau kasein. Terus hasil pencernaannya yaitu pepton, gumpalan susu. Terus yang ketiga usus 12 jari. Nama kelenjarnya itu pankreas. Dan enzim atau zat yang dihasilkan yaitu amilase, lipase, tripsin. Dan bahan yang dicerna yaitu tadi saripati, lemak, protein atau pepton. Hasil pencernaannya yaitu maltosa atau gula, lemak, kalau lemak yaitu asam lemak plus gliserol, kemudian kalau protein atau pepton yaitu asam amino. Terus hati, nama kelenjar hati, di mana enzim atau zat yang dihasilkan yaitu cairan empedu, bahan yang dicerna yaitu lemak, hasil pencernaan yaitu emulsi lemak. Kemudian yang terakhir usus halus. Usus halus, nama kelenjarnya yaitu dinding usus halus. Enzim atau zat yang dihasilkan ada 3 yaitu laktase, lipase, dan maltase peptidase. Bahan enzim yang dihasilkan dari enzim laktase, bahannya dicerna yaitu laktosa. Hasil pencernaan yaitu glukosa plus galaktosa. Kemudian enzim lipase, bahannya dicerna lemak. Hasil pencernaan yaitu asam lemak plus gliserol. Kemudian yang ketiga enzim maltase peptidase, yaitu bahannya dicerna yaitu maltosa
peptida atau pepton. Hasil pencernaan yaitu glukosa asam amino atau asam amino. Next, Bu. Nah, kemudian penyakit pada pencernaan makanan. Di situ ada 8. Yang pertama, sembelit atau konstipasi. Yang kedua, sariawan. Yang ketiga, mah atau radang lambung. Yang keempat, hepatitis. Yang kelima, usus halus, usus buntu. Yang keenam, diare. Ketujuh, tipes atau tipes ya. Yang 8, kelainan kelenjar pankreas. Next, Bu. Kemudian kita masuk ke darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Dan sebaliknya membawa zat-zat sisa dari seluruh tubuh ke alat-alat ekskresi atau alat pengeluaran. Darah tersusun atas sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, keping-keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah berfungsi sebagai pembawa oksigen karena memiliki pigmen yang disebut hemoglobin. Sedangkan sel darah putih berfungsi sebagai pembunuh penyakit. Kemudian keping-keping darah berfungsi sebagai penutup luka. Next, Bu. Kemudian ada plasma darah yang berfungsi untuk membawa sari makanan seperti protein, karbohidrat, gliserol, vitamin, dan mineral. Di mana proses penyerapan sari-sari makanan berlangsung secara yang pertama difusi. Yaitu difusi yang artinya perpindahan molekul-molekul terlarut dari larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Yang kedua ada osmosis, yaitu perpindahan molekul terlarut yang konsentrasinya lebih rendah. Maaf. Yang ketiga, transport aktif. Perpindahan molekul yang berlangsung dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan bantuan molekul pengangkut. Lanjutnya, Bu. Sudah, Mas Sudah. Arsan. Oh iya, ini baru. Makasih, Bu. Kemudian penyakit pada alat peredaran darah. Yang pertama, ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, ada arteriosklerosis atau kelainan pada pembuluh arteri yang ditandai dengan penebalan dan pengerasan pada dinding pembuluh. Yang ketiga, ada aterosklerosis, adanya penumpukan kerak pada dinding arteri. Kemudian 4, jantung koroner, adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung atau arteria koronaria. Yang kelima, stroke. Yang keenam, hemofilia. Kemudian yang ketujuh, sel sabit. Next, Bu. Ya, Mas Rizal, untuk dilanjutkan teman yang lainnya. Barangkali mau lanjutin lagi teman Mbak Mustika ya, atau Mbak Nur Fitriani. Mbak Nur Fitriani, dilanjut untuk membacakan selanjutnya. Ya, yang C adalah pencegahan penyakit alat peredaran darah. Yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian ada olahraga teratur. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, otot-otot menjadi kuat, begitu pula dengan otot jantung. Yang ketiga ada mengurangi ketegangan atau stres. Yang keempat ada menghindari rokok. Merokok berbahaya bagi paru-paru dan jantung. Dalam asap rokok terdapat berbagai zat kimia beracun yang dapat mempengaruhi penyakit jantung. Nah, di sini terlihat contoh silabus dari pembelajaran IPA kelas 5 dengan standar kompetensi mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan.
bisa dilihat pada modul halaman 9.23. Pada silabus ini indikatornya itu yang pertama mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia, kemudian menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia, mengidentifikasi makanan sehat di lingkungannya, kemudian menjelaskan syarat-syarat makanan sehat, dan yang terakhir itu menjelaskan hubungan organ pencernaan dengan makanan dan kesehatan. Kegiatan pembelajarannya itu yang pertama siswa dituntut untuk mengamati tarsa secara berkelompok, kemudian mengidentifikasi organ pencernaan manusia. Kemudian ada menggambar organ pencernaan, kemudian menuliskan nama-nama organ pencernaan. Mencari informasi tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Dan selanjutnya. Kemudian untuk sistem penilaiannya itu ada tertulis, lisan, proses, dan unsur kerja. Nah, kemudian di sini terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kelas 5 standar kompetensi mengidentifikasi fungsi dan organ tubuh manusia dan hewan. Bisa dilihat bersama pada halaman 9.24. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama itu ada persiapan, di mana guru itu menyediakan gambar sistem pencernaan dari karton. Kegiatan awal itu guru bisa melakukan persepsi dengan memperagakan suatu peragaan di mana guru mengambil biskuit atau sejenis kue, siswa mengamati bentuk biskuit, seorang siswa diminta maju dan mengunyah secara perlahan, kemudian menelannya. Siswa lainnya mengamati gerakan mulut temannya dan gerakan menelan. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang pertama, apakah keadaan biskuit berubah? Mengapa berubah? Pertanyaan kedua itu adalah apakah setelah kita makan biskuit akan keluar biskuit pada waktu buang air besar? Kegiatan intinya setelah tadi ada persepsi pendahuluan, kemudian kegiatan inti. Bagian pertama itu menjelaskan tentang susunan alat pencernaan, di mana siswa bekerja secara berkelompok. Setiap kelompok dibagikan satu set kartu pencernaan makanan. Siswa diminta untuk mendiskusikan dan maju ke depan untuk mengurutkan letak masing-masing alat pencernaan. Kemudian kegiatan akhir dan pemantapan. Di pemantapan, guru dapat menugaskan 2 orang siswa untuk maju dan menunjukkan letak alat pencernaan pada dirinya atau badan temannya. Kemudian KB2 merancang pembelajaran IPA di kelas 6. Konsep materi yang akan diajarkan pada kelas 6 yaitu konsep hubungan antar gaya dan gerak, serta perpindahan dan perubahan energi listrik. Yang pertama, gaya dan gerak. Dalam materi esensial ini, guru akan merancang dan membuat alat sederhana, serta melakukan percobaan menggunakan alat sederhana tersebut. Gaya yang merupakan tarikan atau dorongan berdasarkan titik kerjanya dapat dikelompokkan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang titik kerjanya bersentuhan dengan benda, misalnya gaya gesek dan gaya begas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda, misalnya gaya gravitasi dan gaya magnet. Pada materi ini, guru dapat melakukan percobaan merancang dan membuat ketapel serta menggunakannya untuk menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak serta gaya bekas. Yang kedua ada perpindahan energi panas dan listrik. Perpindahan energi panas. Energi panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas pada dalam zat padat. Kecepatan panas menyebar dalam benda padat tergantung dari jenis bahan. Bahan yang menyebabkan panas menyebar secara cepat disebut konduktor panas. Sedangkan bahan yang menyebarkan panas secara lambat disebut isolator. Perpindahan panas dengan cara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jenis ketiga dari perpindahan panas adalah radiasi. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah peristiwa perpindahan panas dari matahari ke bumi. Panas dipindahkan dalam bentuk cahaya. Cepat lambatnya benda menjadi panas
akibat radiasi sangat tergantung pada daya serap cahaya dari benda tersebut. Yang B, listrik. Kegiatan pembelajaran submateri listrik ini meliputi percobaan membuat rangkaian listrik sederhana, pengalaman dasar tentang rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, konduktor, dan isolator. Contohnya itu pada gambar sebuah lampu pijar dalam rangkaian listrik dapat menyala jika rangkaian itu dalam keadaan tertutup. Monggo Bu Tika bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada gambar rangkaian listrik seri. Di situ ada sifat rangkaian listrik seri. 1. Jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu lain akan padam. Penyebabnya adalah rangkaian menjadi terbuka. Kedua, jika jumlah lampu ditambah, maka terang masing-masing lampu pijar menjadi berkurang. Next. Rangkaian listrik paralel. Sifat rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu lain tetap menyala. Penyebabnya adalah rangkaian masih tertutup. Kedua, jika jumlah lampu ditambah, maka terang masing-masing lampu pijar tidak berubah. Next. C. Konduktor dan isolator listrik. Isolator listrik adalah benda-benda yang tidak dapat atau sulit menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan karet. Sedangkan konduktor listrik adalah benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya tembaga, aluminium, seng, emas, dan besi. Yang D. Sumber-sumber energi listrik. Ada berbagai jenis pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang E. Penghematan energi. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Misalnya energi panas untuk memasak, energi gerak untuk transportasi, dan energi listrik untuk penerangan. Sumber energi dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Sedangkan contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah energi angin dan energi matahari. Tindakan untuk menghemat energi antara lain: 1. Matikan lampu yang tidak perlu. 2. Jangan tinggalkan barang-barang elektronik dalam keadaan menyala. 3. Gunakan pendingin ruangan yang efisien. 4. Hemat menggunakan air bersih. 5. Hemat menggunakan baterai. 6. Bijaksana dalam membeli barang. Selanjutnya, tindakan untuk menghemat. Oh, sudah. Lanjut. Yang F, penerapan energi listrik. Pada penerapan energi listrik, dua percobaan sederhana yang dapat dilakukan di kelas adalah merancang dan membuat bel listrik sederhana serta alarm banjir. Energi listrik dapat diubah menjadi bunyi. Bel listrik merupakan energi listrik sebagai sumber energi untuk menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, sehingga listrik dapat dipakai untuk menggetarkan suatu benda. Dalam bel listrik perlu dirancang suatu alat yang dapat memukul secara terus-menerus dan teratur dengan memanfaatkan listrik. Rancangan yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan sifat elektromagnetik. Ini ada rencana pembelajaran atau RPP. Ada di
halaman 9.46. Di situ ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 semester 2. Anda bisa dilihat di situ. Ada alokasi waktu, standar kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran serta materi ajar atau materi pokoknya. Pakai celana. Ada di halaman 9.6. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu pertemuan 1, perpindahan energi. 1. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan motivasi dengan bertanya tentang konsep yang telah dipelajari. Menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan energi. Yang kedua, peralatan atau persiapan, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan yaitu batang baja, batang gelas, batang tembaga, lilin atau plastisin atau mentega atau vaselin. Selanjutnya pembakar spiritus, paku dengan panjang kira-kira 5 cm, batang besi dengan panjang kira-kira 10 cm dan 20 cm. Ada di halaman 9.40. Ada kegiatan awal. Pada kegiatan awal, pertama, guru memulai pelajaran dengan sebuah peragaan yang menarik. Lalu guru memperlihatkan paku dan sebatang korek api kepada siswa. Yang ketiga, guru meminta seorang siswa untuk memegang paku tersebut pada salah satu ujungnya. Kemudian meminta siswa untuk menebak apakah siswa tersebut dapat memegang paku sampai korek api habis terbakar. Kemudian guru menyalakan korek dan mengenakan nyala korek pada mata paku. Mengenakan. Yang selanjutnya mata paku menjadi panas sehingga siswa tersebut menjatuhkan paku. Selanjutnya guru mendiskusikan dengan siswa dengan menanyakan pertanyaan. Yang pertama, mengapa paku dijatuhkan? Yang kedua, bagaimana energi menyebar pada zat padat dalam zat padat. Next. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan pertama, menyelidiki penyeberangan energi membutuhkan waktu. 1. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, apakah energi panas menyebar secara tiba-tiba atau memerlukan waktu? Yang kedua, guru dapat membimbing siswa berdiskusi untuk memperoleh cara menyelidiki dengan bimbingan sebagai berikut. Yang A, andaikan panas menyebar memerlukan waktu, apakah panjang batang besi yang dipanaskan akan mempengaruhi cepat atau tidaknya panas itu sampai pada ujung yang lain? Yang B, andaikan bahwa panas pada batang besi menyebar tidak memerlukan waktu, apakah panas yang dirasakan pada ujung lain akan segera terasa? Yang C, siswa membuat kesimpulan. Selanjutnya kegiatan akhir yaitu pemberian tugas dan evaluasi. Barangkali ada yang mau melanjutkan, Bu. Sudah, terima kasih. Monggo Bu Yayu dibuka termin. Bu Yayu. Film apa, Dek? Ya, terima kasih. Sekarang kami buka buka sesi pertanyaan. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, saya. Izin bertanya. Rahmayanti, Mbak Nur Fitriani. Ya, Bu Erita, monggo. Oke. Berkaitan dengan materi tadi di KB2 itu kan ada gaya dan gerak apa ya, Bu? Oke. Nah,
Yang saya tanyakan, strategi apa atau metode apa yang digunakan, metode yang tepat apa yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang keduanya adalah contoh penilaiannya, itu penilaian apa seperti itu. Seperti itu, Mbak. Metode apa yang bisa tolong diulangi, Bu Erita? Pembelajaran yang tepat, ada materi pembelajaran, apa tadi, Gaya gaya dan gerak. dan Sistem pencernaan. Oh, gaya. Gaya dan gerak, Saya Pak. kira Di KB2 Pak nanyanya. Yang tepat. kemudian pertanyaan yang contoh penilaian atau instrumen penilaiannya seperti apa itu? Contoh instrumen penilaian. Ya, terima kasih Bu Erita. Saya ambil dari yang raise hand ya, yang dari atas dulu. Kalau di saya itu Bu Wiwin. Iya. Bu Wiwin, monggo. Bu Wiwin mau bertanya? Raise hand tadi, Bu Wiwin. Pertanyaannya apa, Bu Wiwin? Halo? Nggak jadi, Mbak. Nggak jadi. Nggak jadi? Oke. Iya, nggih. Ke Pak Zailani. Oh, nggih. Pak Zailani Sidik. Nggih. Monggo Pak Zailani. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Coba jelaskan menurut kelompok Anda bagaimana cara menonjolkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pembelajaran sistem pencernaan pada kelas 5. Cara menonjolkan aspek kognitif, afektif, Oke. dan psikomotor dalam pembelajaran Sistem pencernaan. sistem pencernaan. Satu lagi nggih Pak Ika. Terima kasih Pak Mas Zailani. Bu Ika, Terus wifi. nggih Bu Yayo nggak apa-apa. Saya gantikan ya Bu Yayo sebagai moderatornya. Ya. Bu Ika Reski. Oh, nggih. Saya mau bertanya ya, Mbak. Suaranya Nggih, jelas, monggo. Mbak? Jelas sekali. Jelas sekali. Jelas sekali. Sinyalnya Jelas terang. sekali. Ya. Saya mau menanyakan mengapa percobaan yang akan disampaikan di kelas itu harus dicoba oleh guru terlebih dahulu. Dan apa akibatnya jika guru itu tidak mencoba percobaan itu terlebih dahulu, Mbak? Mengapa percobaan yang akan diajarkan di kelas itu harus dicoba terlebih dahulu? Iya, oleh guru. Dan apa akibatnya jika tidak dicoba oleh guru terlebih dahulu? Oke. Monggo, diskusi dimulai. Nggih, Bapak. Saya cukupkan untuk termin pertama untuk 3 penanya. Yang pertama itu dari Bu Erita, metode pembelajaran apa yang tepat untuk materi gaya dan gerak dan contoh instrumen penilaiannya. Yang kedua itu dari Pak Zailani, coba jelaskan cara menonjolkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk materi sistem pencernaan. Dan yang ketiga itu mengapa percobaan yang harus diajarkan di kelas harus dicoba terlebih dahulu? Apa akibatnya jika seorang guru tidak mencobanya terlebih dahulu? Monggo dari teman-teman kelompok 9 barangkali ada yang ingin. Ini kalau bisa biar urut modul ya, Bu. Mbak Erita dipasang yang terakhir saja.
Oh, enggih Bapak. Iya, itu KB2 nggih, Pak. Iya, biar kita mencermati di modul itu enggak bolak-balik gitu. Enggih Bapak. Mas itu dulu Mas Jailani dulu. Mas Jailani dulu. Iya. Mukelus. Ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Anus disingkat mukelus. Monggo kelompok 9 barangkali ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Kognitif pengetahuannya, psikomotor peragaannya. Maaf, maaf, Ya, Bu Yayu. Pertanyaan dari Reni apa ya? Pertanyaan dari Mas Zailani itu jelaskan cara Aspek-aspek. menonjolkan aspek kognitif, afektif, psikomotor dalam pembelajaran materi sistem pencernaan. Jadi kalau yang pengetahuan apa aspeknya, gitu kan biasanya kan di situ ada sistem pencernaan, ada alat pencernaan, dan ada saluran pencernaan. Monggo dikembangkan. Aduh, ya enggak. Ayo kelompok 9, ya ramai. Ya, saya mencoba menjawab nih Pak. Monggo. Untuk menonjolkan aspek kognitif itu kan pengetahuan, kita bisa memberikan soal atau pertanyaan yang bisa pertanyaan kepada siswa sehingga siswa itu menjawabnya, entah itu baik secara langsung ataupun secara tertulis lewat tes. Kalau untuk psikomotornya atau keterampilannya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok kami, itu bisa menggunakan sistem permainan atau simulasi dengan cara siswa menempelkan pada suatu gambar itu menempelkan organ-organnya, alat-alat pencernaannya, apakah sudah betul atau tidak, apakah sudah urut atau tidak, seperti itu. Nah, untuk afektifnya itu kan berarti kan ke sikap ya. Kalau untuk sikapnya itu kita bisa mengelompokkan dalam pembelajaran, kita bisa mengelompokkan siswa. Jadi siswa itu nanti berdiskusi. Nah, dalam diskusi itu kita bisa mengobservasi bagaimana sikap siswa tersebut dalam bekerja kelompok, apakah dia pasif, aktif, terus kemudian apakah dia bisa menerima pendapat temannya, apakah dia hanya diam saja dan selalu bertentangan, ingin menang sendiri, seperti itu. Monggo di anggota kelompok lain, Bu Yayu barangkali mau menambahkan, Bu Yayu. Mas Arizal atau Bu Tika barangkali mau menambahkan, atau barangkali yang lain, Bu Vivi barangkali mau menambahkan, biasanya Bu Vivi aktif menambahkan. Oke. Atau barangkali Pak Zailani sudah cukup dengan jawabannya, atau bagaimana Pak Zailani? Punten Mbak, pertanyaannya apa ya Mbak? Pertanyaannya, jelaskan cara menonjolkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada pembelajaran
sistem pencernaan. Pembelajaran sistem pencernaan. Mau menambahkan Bu Vivi, monggo silakan. Iya, kalau saya ini ya, saya juga kebetulan ini pernah mengajar materi pencernaan. Kalau pada kognitifnya, saya ini menguji anak-anak itu dengan memberi pertanyaan, contohnya menyebutkan organ-organ pada saluran pencernaan apa saja. Kemudian siswa disuruh menjelaskan fungsi-fungsi dari kelenjar pencernaan, fungsi-fungsi dari enzim, contoh fungsi-fungsi dari organ pencernaan, seperti itu. Jadi siswa diberi pertanyaan tentang materi ya, tadi seperti tadi contohnya. Jadi untuk mengetahui kognitifnya. Kemudian untuk yang afektif, saya ini mengamati dari pekerjaan siswa, misalnya pada saat mengerjakan LKS tentang materi sistem pencernaan. Apakah siswa tersebut mengerjakan dengan baik, dengan teliti, kemudian jujur mengerjakan LKS-nya, tidak melihat pekerjaan teman, seperti itu. Kemudian apakah disiplin dalam mengumpulkan LKS, dalam mengumpulkan tugas tentang sistem pencernaan tersebut, seperti itu. Itu yang afektif. Yang psikomotor saya ini siswa disuruh membuat produk itu, poster sistem pencernaan manusia, seperti itu. Jadi nanti bekerja kelompok, dilihat kerjanya masing-masing anak, nanti saya nilai untuk nilai psikomotornya. Begitu tambahannya Bu Fit, makasih. Terima kasih Bu Vivi. Bagaimana Pak Zailani? 100 Ya, matur. Bu Vivi. 100 buat Bu Vivi. Cocok jawabannya. Cocok. Oke, matur nuwun. Ya, itu bisa mudah untuk menghafal ya Bu, untuk saluran pencernaannya dari mulut sampai ke anus kan hafal ya Bu. Mukelus apa ya Bu? Mukelus mulut, kerongkongan, lambung, usus dan usus besar, anus ya. Okay. Disingkat mukelus untuk mudah untuk apa itu ya, kalau saya mengajarkan supaya anak itu di mulut ada berapa pencernaan? 2. Pencernaan kimia dan pencernaan mekanik. Nggih, betul. Leres ya, Bu? Leres, betul, Pak. Ya, kalau di kerongkongan tidak ada pencernaan, tidak ada proses ya. Baru masuk ke lambung, di lambung juga tidak ada proses pencernaan karbohidrat, sudah enggak ada. Pencernaannya kimiawi, kimia ya, enzim. Semua yang pakai enzim itu namanya pencernaan kimia ya. Kalau yang kasar menjadi halus di mulut tadi pakai gigi namanya pencernaan mekanik. Mekanik ya, dari yang kasar menjadi halus. Kalau dibantu oleh enzim yang akhirannya ase ya, amilase atau fetialin ya, di mulut itu kan akhiran enzim namanya amilase ya. Kalau di lambung disingkat lapar. Apa Bu lapar Bu? Lemak, asam klorida, terus apa lagi satu? Protein ya, lipase. Ya, lemak yang dicerna dan protein ya, pepsinase, pepsinogen. Di lambung itu kan ada yang namanya asam klorida. Bagi orang-orang yang sombong, artinya pada jam makan tidak mau makan, ujung-ujungnya lambungnya sakit. Ya, perutnya sakit itu karena apa? Kekosongan bahan untuk dicerna. Itu yang kena asam lambung akut itu bahaya sekali. Ya, karena kalau kerja itu tidak lihat waktu kerja, terus padahal jam makan. Bukan banyak sedikitnya makanan yang dimakan, tetapi pada jam makan untuk mengisi kekosongan itu. Lanjut dari lambung, di situ di lambung kan tadi ada enzim. Lambung kan dibagi 3, tapi kalau SD kan nggak usah ini ya Bu. Penjenengan pernah muntah ya Bu? Muntah sampai terasa pahit,
Nah, itu makanan itu sudah sampai mau masuk ke usus. Wah, terjadi sesuatu hal balik mental. Kemudian dari usus tadi, usus halus dulu ya, Bu. Usus halus. Ya, terus ada enzim apa lagi, Bu, di usus tadi, Bu? Ya, pencerahan kimia di usus. Untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, Mas. Ada amilase, lipase, tripsin. Iya. Ada PLTA ya, Bu? PLTA. Apa, Bu, singkatannya? Pankreas. Dari pankreas akan mengeluarkan, nah itu 3. Ya. Amilase, lipase, tripsinogen. Iya. Kalau disingkat PLTA, lipase, tripsinase, tripsinogen dan protein, lipase tadi lemak, yang terakhir amilase itu glukosa atau karbohidrat, masih dicerna lagi. Jadi ada beberapa untuk mudah mengingatkan anak-anak itu ya, mukelus, lapar, terus ke belakang lagi tadi apa? PLTA. Ya, kemudian mengapa sih ada orang yang terkena sembelit? Karena itu kurang kalau orang yang ya sistem pencernaan gangguan ya, gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Sebaiknya kalau orang yang sehat itu kalau kita makan ya paginya itu harus BAB yang benar, bukan ditahan sampai 2 hari, 3 hari, itu berbahaya sekali. Iya. Karena apa? Kotoran yang harusnya dibuang masih di usus besar, di ujung gitu ya, di ujung usus besar, itu menjadi membatu. Cairannya diserap kembali oleh usus sehingga membatu. Akibatnya ya keras, sulit untuk dikeluarkan. Akibatnya apa, Bu? Kalau ya sembelit itu bahayanya kalau ada ujung runcingnya mengenai pembuluh darah di sekitar anus. Apa yang terjadi, Bu? Ambeien dalam. Itu karena pola makan yang tidak mau makan sayur-sayuran atau buah-buahnya. Yang sampai ya sudah, atau respon sarafnya di sekitar anus sudah lemah lagi. Tidak akan terasa mules, tidak akan dan sebagainya. Monggo lah, jadi itu bisa diajarkan ke anak. Jadi jangan sampai anak itu pagi itu sampai belum sarapan, kecuali bulan puasa, Bu, beda. Ya. Jadi pencernaan ini menjelaskan itu mineral, ada protein, kekurangan vitamin A, vitamin B, ya, vitamin C, ya, dan seterusnya. Tadi saya dengar lengkap sekali. Semoga, Bu, ini hanya untuk menambah wawasan penjenengan. Kelenjar pencernaan itu apa, saluran pencernaan itu apa. Ya, kalau kelenjar pencernaan berarti ada kelenjar ludah, ya. Kelenjar lambung. Kelenjar lambung apa lagi tadi? Oh, asam klorida. Ya. Apapun kalau itu jenis makanan masuk ke lambung hancur, Bu. Tulang ayam hancur, tulang apa saja yang masih tulang rawan hancur semua masuk ke lambung karena ada air kerasnya, yaitu asam klorida. Ya. Hati mengeluarkan apa, Bu? Cairan empedu. Hati mengeluarkan cairan empedu. Iya. Jangan sampai dari hati mengeluarkan seperti pasir, ya, bahaya itu. Ya, kemudian pankreas tadi ada lipase, terus tripsinase, amilase, ya. Di rongga mulut ada apa saja, Bu? Di rongga mulut itu gigi, lidah, kelenjar ludah itu ya, Bu. Ya. Kalau penjenengan nanti menyampaikan sejelas-jelasnya, ini penting sekali demi kesehatan anak-anak generasi berikutnya. Okay. Ya. Kecandanya nanti setelah kelas 6, Bu. Lupa, gurunya lupa memberitahu apa yang utama, sikat gigi.
Iya, bercanda itu nanti kelas 6. Nggak pernah gosok gigi, di rumah nggak diberi, orang tuanya nggak memberitahu dan sebagainya. Monggo Bu yang lain, nanti tambahan saya itu. Oke, terima kasih Bapak untuk literasinya. Terima kasih Monggo, Bu. tadi tanya Pak Zailani ya. Oke, Zailani. tadi pertanyaannya Pak Iya. Zailani. Iya, pertanyaan. Terima kasih, baru satu yang menjawab. Yuk, lanjut. Bu Tika Tadi- mau menjawab pertanyaannya Bu Ika? Iya, Bu Ika, mengapa Ya. harus melakukan praktek dulu ya? Oke. Nanti saya jawab dulu. Nanti saya menjawab berikutnya. Nanti Ya. tambahan dulu. Monggo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika ya. Mengapa percobaan di kelas itu harus dicoba oleh guru terlebih dahulu dan apa akibatnya kalau tidak terlebih dahulu? Menurut saya seperti ini ya Mbak Ika. Kalau eksperimen, saya kira bisa dulu langsung aja juga nggak apa-apa. Maksudnya langsung eksperimen menugaskan anak, misalnya disuruh membawa itu bahan untuk percobaan eksperimen tersebut. Jadi di sini kan eksperimen tersebut itu siswa itu diharuskan untuk melakukan percobaan dan dapat membedakan sendiri ya pelajaran yang sudah dipelajari tersebut. Jadi siswa itu akan lebih memahami, lebih mengerti apa yang sudah dieksperimenkan. Nah, kemudian siswa tersebut itu bisa membuktikan, mengamati, misalnya itu eksperimen percobaan asam basa itu, misalnya seperti SD itu ada. Kalau di SD eksperimennya kebenaran saya baru ngajar di SD Pak, biasanya di SMP. Terus kalau di SMP juga ngajarnya bukan IPA Pak, tapi bahasa Jawa. Nah, kebenaran di sini SD saya ngajar kelas 1 Pak. Ya, ini aja wes yang mudah. Nun sewu. Ibu latar belakangnya apa, Bu? Saya latar belakangnya hukum, Pak. Oh iya. Ya, jadi kalau menjawab tadi ya, nun sewu ya, ketika seorang guru akan melakukan eksperimen, mengapa harus melakukan percobaan dulu? Ya harus melakukan percobaan dulu, manakala nanti di depan kelas percobaannya itu tidak terbukti apa yang terjadi. Nah ini ya, kalau orang eksak itu semua guru nun sewu dipraktekkan dulu, mau di rumah atau mau di sekolah dengan guru yang lain berkolaborasi nggak apa-apa. Tapi kalau ketika penjenengan tiba-tiba praktek ini ternyata nggak terbukti, gimana Bu menurut perasaan penjenengan di hadapan siswa? Kadang kan itu ya Pak, misalnya kalau bunuh guru diri. IPA kan iya, biasanya kan kalau memang basicnya awalnya dari keguruan itu sudah pernah eksperimen kayak gitu Pak. Jadi menurut saya ya karena guru tersebut itu sudah berpengalaman begitu Pak. Jadi ya langsung pengalaman waktu kuliah itu kan biasanya ada latihan-latihan eksperimen seperti itu Pak. Jadi menurut saya kira ya seperti itu berdasarkan pengalaman yang mereka pernah dapat waktu kuliah. Iya, oke. Terus betul. Iya, terus bisa dipraktekkan ke anak. Seperti itu Pak. Ya saya tidak diulang lagi ya. Iya, kayak gitu Pak. Jadinya ya kan pernah melakukan eksperimen, setidaknya kan mereka ingat ya waktu kuliah, oh seperti ini. Nah, jadi iya, bisa siswa kayak gitu Pak. Ya oke. Tapi sebaiknya
Kalau memang bukan latar belakangnya bukan dari pendidikan, ya sebaiknya melakukan percobaan dulu. Ya, tidak semena-mena. Nanti di depan kelas kan anak kan juga nggak tahu. Nah, itu kalau anaknya sudah tahu nanti barangkali terjadi miskonsep, ya, miskonsep, salah kaprah Bu bahasa Jawanya itu. Sebaiknya tetap melakukan percobaan dulu, Bu. Kecuali penjenengan demonstrasi. Nanti kalau praktikum eksperimen, saya sendiri sudah memberikan contoh, ini pengalaman ya, listrik. Anak-anak bawa batu baterainya baru semua Bu, dari toko. Ternyata tanggal yang di bawah itu sudah lewat dan seterusnya. Dia jengkel, katanya baru beli nggak menyala. Lah itu akhirnya apa Bu? Yang disalahkan bukan karena saya, kan dia nggak tahu kalau baterai itu ada kadaluarsanya. Ya. Itu contoh yang paling mudah itu. Akhirnya gurunya yang bingung. Ini baru, ini ada yang nyala, ini tidak. Padahal dari tempat yang berbeda. Ya sebaiknya itu kalau memberikan mata pelajaran untuk praktikum nun sewu ya, sebaiknya penjenengan mencoba dulu, untuk hari berikutnya baru dicobakan. Atau Pak Sumarnonya keluar. Nggak ada suaranya, Pak. Kayaknya terpental. Sinyalnya mungkin. Pak Sumarnonya terpental. Kayaknya nggak ada. Pak Sumarnonya keluar. Gimana nih? Sinyal kayaknya. Bu Ika, bagaimana Bu Ika dengan jawabannya Bu Yayu? Saya mau menambahkan, boleh Mbak? Monggo, silakan. Ini tadi kalau dari Bu Rahayu kan guru yang basicnya sudah dari IPA, berarti waktu kuliah juga sudah pernah eksperimen. Tapi terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tidak menutup kemungkinan kan yang sekarang ada, dulu waktunya kuliah itu belum ada. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Itu salah satu alasan kenapa guru itu harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Salah satunya juga untuk memberikan guru itu kesiapan yang lebih. Andaikan di eksperimen itu ada sesuatu hal yang tidak semestinya. Misal kayak tadi yang dicontohkan Pak Sumarno. Yang kedua, umpamanya kita kan menghadapi tidak 1-2 murid ya. Satu kelas kadang 20, 25. Kita kadang terlewat untuk melihat langkah-langkah percobaan tiap kelompok. Umpama itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau kita belum mencoba, kita pun akan kebingungan ketika anak nanya, Pak Guru, Bu Guru, ini kok begini? Kita bingung menjawabnya. Kok bisa ya? Karena kita tidak pernah mencoba terlebih dahulu. Tapi andaikan kita sudah mencobanya, Pak kok ini namanya pas eksperimen karbohidrat, kok ini warnanya begini? Guru itu tahu, oh berarti kamu langkahnya ada yang kurang, ada yang terlewatkan. Itu antisipasi guru dari keuntungan dari guru itu mencoba terlebih dahulu. Jadi jangan sampai guru itu terlihat bodoh di depan muridnya, itu aja intinya sih. Ya, betul. Yang lain barangkali ada. Menambahkan Bu Tika. Monggo Bu Vivi. Ya, saya sependapat dengan jawaban teman-teman bahwa sebelum melakukan percobaan atau eksperimen di depan siswa, sebaiknya guru melakukan percobaan sendiri terlebih dahulu. Karena agar guru itu tahu bahwa percobaannya itu nanti akan berhasil atau tidak. Kemudian juga guru tahu bagaimana resiko atau akibat mungkin yang bisa saja terjadi dalam
percobaan nantinya. Jadi lebih siap guru tersebut apabila ada sesuatu yang terjadi. Betul tadi kata Bu Dika bahwa untuk mengurangi resiko, untuk mencegah resiko. Jadi guru melakukan percobaan terlebih dahulu. Contohnya seperti percobaan kimia itu kan sebelum melakukan percobaan, guru itu harus tahu komposisinya, komposisi larutan atau bahan-bahan yang diperlukan agar nantinya pada saat percobaan itu tepat komposisinya, tepat ukurannya, jadi tidak salah. Sehingga tidak menimbulkan resiko, karena kan percobaan kimia itu banyak resikonya, banyak istilahnya banyak sesuatu yang dapat terjadi kalau misalnya salah ukuran atau salah komposisi seperti itu. Jadi tadi yang dikatakan teman-teman benar semuanya bahwa guru harus melakukan percobaan terlebih dahulu agar berhasil atau tidaknya percobaan di depan siswa itu tergantung dari persiapan gurunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Fitri. Bagaimana Bu Ika? Apakah sudah jelas, sudah puas, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Halo Bu Ika, mana Bu Ika? Bu Ikanya Melarikan diri. Maksudnya beres Bu Ika. Pak Suparto, Mangga Bu, telepon Bu. sewu Bapak. Nah, mau bertanya boleh Pak? Boleh. Iya. Ini Pak, saya kan punya anak ya, anak kecil. Nah waktu itu anak saya itu kalau misalnya minum susu waktu bayi itu Pak, minum susu terus nanti kesedak Pak, tapi kesedaknya itu bukan lewat mulut, keluarnya itu lewat hidung. Itu karena apa ya Pak? Muntah apa, buang kotoran apa? Iya Bu, keluarnya susu lagi. Misalnya dia minum susu, terus pasti kesedaknya itu keluarnya susu lagi, tapi lewat hidung bukan lewat mulut Pak. Iya betul, itu kan ada klep ya Bu. Ketika kita bernapas, ya klep yang kerongkongan akan tertutup. Ya, sedangkan ketika kita makan, maka klep tenggorokan akan tertutup. Nah, di situ terjadi tersedaknya itu karena makanan tidak boleh masuk ke tenggorokan. Ya, kembalinya lewat hidung, bukan nanti kalau ke paru-paru bahaya sekali masuk. Itu kan ada secara spontan klep ya, sudah dengan sendirinya klep itu akan nutup, tersedak lah. Sama saja penjenengan saat dahar bergerumur, bercerita, ngomong, nah itu kan begitu pas napas ya, klepnya membuka, jenengan pan memasukkan makanan, akhirnya tersedak, itu istilahnya tersedak. Terus tadi ada yang mau tanya, apakah ini sini Bu, mengapa bayi itu kalau ibunya makan sayur-sayuran, maka kotoran bayi akan sama dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Itu juga tadi ada. Kalau makan gandul, keluar gandul ya itu berarti harus ke rumah sakit. Berarti tidak ada proses pencernaan, berarti ada gangguan pencernaan. Contoh. Gimana Bu? Bisa menerima Bu? Yaitu ada klepnya Bu. Nggih Pak, matur nuwun atas penjelasannya. Ada lagi monggo. Ada pertanyaan satu. Dilanjut ke pertanyaan ketiga saja nggih Pak. Yang pertanyaannya Bu Erita, yang metode pembelajaran apa yang tepat untuk materi gaya dan gerak? Berikan contoh instrumen penilaiannya. Kalau monggo nanti saya belakang. Saya mencoba menjawab
Menurut saya metode pembelajaran yang tepat itu kita bisa menggunakan metode pembelajaran demonstrasi ataupun praktik langsung. Kalau semisal alat peraganya itu sedikit, kita bisa menggunakan metode demonstrasi. Jadi guru mendemonstrasikan di depan, kemudian anak-anaknya nanti memperhatikan. Kemudian apabila alat peraganya itu banyak dan bisa mencakup semua siswa atau kalau kelompok misal dibagi menjadi 5 kelompok dan ternyata alat peraganya ada, itu kita bisa menggunakan metode eksperimen. Jadi anak-anak kita suruh praktik sendiri gitu dengan bimbingan gurunya, seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya belajar lewat bacaan, tulisan, atau narasi saja, tapi anak-anak bisa langsung praktik seperti itu. Karena kalau gaya itu kan, kalau semisal kita tidak mempraktekannya, sepertinya anak-anak sedikit susah untuk bernalar gitu ya, seperti itu. Untuk instrumen penilaiannya, itu kita bisa menggunakan pertama observasi, kemudian dari hasil tadi kan praktek anak-anak kita berikan lembar percobaan atau lembar pengamatan terhadap percobaan yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Monggo barangkali ada tambahan dari teman-teman atau literasi dari Pak Marno, Bapak monggo. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau misalkan gaya misalkan penjenengan bisa mempraktekkan itu saja, pintu dibuka, ditarik, didorong, meja didorong, saling mendorong, ada siswa yang di depan dua orang saling mendorong, itu gaya. Ya. Nah, untuk penilaian penjenengan buat skala saja. Oh, anak bisa memperagakan saja, Bu. Mendemonstrasikan. Kalau mau praktek semua ya nanti lama kita. Contoh diambil kalau 20 orang ya ambil aja 6 atau 8 siswa itu memperagakan di depan, misalnya mendorong meja berhadapan-hadapan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan aja sudah kelihatan, itu udah gaya, Bu. Gaya dorong. Nah, kalau membuka pintu, ini juga sudah mempraktekkan gaya, juga gaya tarik dan gaya dorong. Kemudian itu tadi yang gerak. Nah, kalau tadi mendefinisikan gerak dulu apa? Kalau posisi meja tadi di tengah, kemudian didorong salah satu temannya ke kiri, nah itu sudah gerak. Jadi bisa untuk ini yang ditanyakan kelihatannya metode penilaiannya, mau yang penilaian yang praktek apa yang istilah saya itu, kalau formatif ya sudah ulangan harian itu, kalau ini kan penilaian kinerja. Jadi membuat kisi-kisi yang isinya satu, siswa dapat memperagakan ini dengan benar, mungkin dan seterusnya. Kalau membaca alat, kalau ini kan menggunakan yang kemarin itu yang bisa ditarik seperti neraca itu, Bu. Kalau SD-nya ada, pakai neraca itu dibantu ke bawah berapa senti dan seterusnya. Monggo yang lain. Monggo Bu Yaitu. Bu Vivi, monggo mau menambahkan? Anggi, saya setuju dengan Pak Marno karena saya pernah mempraktekkan ya, bahwa pada materi gaya saya menyuruh beberapa siswa maju ke depan, kemudian mempraktekkan, ada yang mendorong meja, kemudian ada yang menarik meja. Nanti dari situ kita simpulkan dapat satu konsep bahwa pengertian gaya adalah suatu dorongan atau tarikan, seperti itu, Bu. Kemudian kalau yang gerak, saya menyuruh siswa untuk keluar, jadi mengamati ada bis atau mobil elep gitu, itu di dalamnya ada penumpang, kan seolah-olah kita itu seperti berlari meninggalkan atau melihat pohon-pohon berlari ya ke belakang. Itu contoh gerak apa anak-anak gitu, itu namanya gerak semu. Terus contoh lagi buah kelapa yang jatuh dari pohonnya,
itu gerak apa, kemudian matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat itu gerak apa. Jadi bisa saja kita mengajak anak-anak keluar untuk mengamati fenomena yang terjadi di luar yang bisa dikaitkan dengan gerak. Seperti itu Bu tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bibi. Ada tambahan lagi dari kelompok 9, Bu Yayu, Mas Arizal, bukan? Atau sudah cukup Bu Erita? Nggih, Pak, Bu, sudah. Terima kasih Erita. Dibuka termin kedua atau bagaimana Pak? Ini saya sebenarnya mau menginformasikan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya Bu. Atau masih setengah jam? Nggih, Pak. Setengah jam Pak, sampai 12.15 Bapak. Oh iya. Kalau kita ke soal bagaimana Bu? Apa yang saya share itu kita bahas bareng-bareng. Oh, berarti presentasinya ini bukan gitu Pak? Iya, karena penjenengan besok ujiannya seperti itu. Kalau nanti penjenengan nggak pernah punya gambaran belajar di modul. Kalau penjenengan kemarin katanya soalnya pakai endo, jadi ise. Nah sekarang katanya tadi saya mendapat informasi yang semester 9 itu ngumpul di SMA 1 Kersana Pak. Nanti itu ya itu ujian tulis pakai pensil online lagi tatap muka. Iya, tatap muka betul. Nah, untuk gambaran itu soal yang saya share itu kurang lebih 50, ada yang kurang dari 50. Yang lembarannya belum saya cari nanti yang nomor 37 sampai ke 50. Kalau nanti kita nggak pernah membahas, nanti ya itu tadi. Gambarannya apa? Penjenengan tidak tahu. Antara yang kita bahas, sedangkan yang diujikan, materinya, dosennya bukan saya, dosennya buku, modul. Ya, kira-kira masih ada waktu seperti ini, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, nanti yang mana yang paling benar dan seterusnya. Monggo dibuka dulu yang mau tahun yang berapa. Ini presentasinya saya tutup dulu gitu Pak. Ya, ditutup monggo. Ya, terima kasih kelompok 9. Ya. Terima kasih untuk Pak Sumarno dan teman-teman yang lainnya. Presentasi dari kelompok 9 saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka yang ini kan 2017. Satunya tahun 2000 berapa ya Bu? 2008 ya? Atau 2018? Bapak cuma ngirim 2017 Pak. 2 Mas. Kemarin 2. 2008. Yang kurang itu 2017 sama 2018 Bapak. Ya. Ada ya, monggo dibuka dulu yang 2017 ya. 2019 juga ada. Kebetulan saya ada mahasiswa yang tolong yang nanti diambilkan satu dulu. Monggo ya, asimilasi adalah membuat tanggapan terhadap hal-hal yang sudah diperoleh, sedangkan akomodasi adalah ya lihat modul 1.5 ya. Penyesuaian dari suatu tanggapan ya. Benar ya? Coba dicek. Karena jawaban itu ada di modul semua, bukan pengetahuan kita yang di buku lain, nanti persepsinya berbeda. Nomor satu jawabannya A. Iya, 1.5 ya Pak, dibuka di 1.5. Pak. Nomor 2. Pandangan Brunner pada perkembangan mental dan berpikir anak adalah
Menurut penjelasan apa? A apa D? D, Pak. Ya, melatih siswa berpikir secara kritis. Oke. Nomor 3, yang dimaksud dengan konsep konkret. Konkret. Gampang itu jawabannya pasti. 1 menit nggak ada. Konkret berarti nyata, ya 100. Nyata dan diamati. Seperti itu ya. Dan materi pembelajaran. Pernyataan yang benar dalam peta konsep sederhana adalah peta konsep sederhana. Manusia termasuk makhluk hidup. Peta konsep. Seorang anak terburu-buru berangkat sekolah. Tumbuhan monokotil tidak bisa besar. Pak. Iya. Harimau bertubuh besar, kucing bertubuh Kecil. Sederhana ya. Kan peta konsep berarti dibuat peta ada hewan. Seterusnya. Nomor 5. Perbedaan antara diferensiasi progresif dengan rekonsiliasi integratif adalah kalau diferensiasi progresif merupakan pembelajaran yang dimulai dari konsep yang umum, kemudian baru menuju konsep yang khusus. Sedangkan rekonsiliasi integratif dinyatakan bahwa dalam mengajarkan konsep perlu diintegrasikan. Ayo. A apa B? B. Ya, konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Oke. Ya, lanjut 6. Yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan. Ya, lingkungan dalam pembelajaran IPA adalah mengajarkan IPA dengan cara pandang bahwa. Ayo, 2.7. Modul 2, 2.7. Kebiasaan hidup. Ya, jawabannya mengembangkan kebiasaan siswa menggunakan dan memperlakukan lingkungan secara bijaksana. C ya? Iya. Ya. Yuk, cari 9 lagi. Kalau nanti nilai saya masuk. Ya. Dan bisa B, tapi kalau hanya betul 15. Cara mengukur hasil belajar yang menggunakan pendekatan konseptual. Konsep. Apa langsung evaluasi atau mengevaluasi atau ya, dengan antara A dan B. Antara A dan B. D. Konsep. Apa? Dengan memberikan tes baik. Tertulis. Ya. Selanjutnya 8. Nah, itu tadi habis dibahas ya. Tadi suruh praktikum dulu ya. Uji amilum, uji lemak, metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep tersebut. Eksperimen. Konsep ya. Demonstrasi, anak-anaknya 20 demonstrasi, orang katen waktu habis. Yang dimaksud dengan variabel bebas pada keterampilan proses integrasi adalah A apa C? Mempengaruhi, Pak. Bebas itu yang mempengaruhi nih, Pak. Bebas. Yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi apa yang dipengaruhi? Ya. Wah, sinyal saya habis. Yo. Mempengaruhi. G. Apa Pak? Mempengaruhi. Mempengaruhi apa dipengaruhi? Halo. Mempengaruhi, Pak.
Karena kan bebas kan dimanipulasi, Pak. Ayo. Kok enggak ada suaranya? Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi. Lanjut, berikutnya. 10, nanti harus banyak sekali. Pak Maman adalah guru SD yang sedang melakukan kegiatan karwis, karya wisata bersama siswanya di kebun sekolah untuk melakukan kegiatan memupuk dengan menggunakan pupuk nitrogen, pupuk fosfor pada tanaman percobaan dengan harapan untuk mempersubur daun. Pak Maman memberi tugas pada masing-masing siswa agar melakukan 1. Memupuk tanaman percobaan dengan pupuk nitrogen, pupuk fosfor, pupuk nitrogen dan fosfor, serta ada beberapa tanaman tidak dipupuk, hanya disiram air. Masing-masing siswa harus mencatat perkembangan tanaman yang telah dilakukan pemupukan. Dari kasus tersebut yang merupakan variabel kontrol adalah tidak dipupuk, Yang tidak hanya disiram air. Ya, oke. Contoh yang benar keterampilan proses mengkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran IPA. Mengkomunikasi. Pak. Seorang siswa sedang melaporkan. Oke, sip. Hafal semua, nanti bisa betul semua ya. Amin. Lanjut, 12. Definisi operasional dari variabel sarapan pagi adalah makan pagi di rumah sebelum berangkat. Yang dimaksud dengan media dalam pembelajaran, menurut Henrik, kemarin keluar saat tugas TTM. Ya, media dan pembelajaran. Ayo, terus cepet, dari nanti tahu. Dana untuk menyampaikan dan menginformasikan pesan pembelajaran kepada siswa. D, Pak. Alat atau wahana untuk menyampaikan. Ini makna dari pembelajaran. Media itu apa gitu loh, Pak? Apa? C. Ya, alat. Salah ya. C, Pak. C. Saat tidak mempengaruhi, yo. Masa tidak mempengaruhi ya? 13 loh ini loh. 13 Pak Lukman. Apa coba? Iya, C. Menurut Henrik. Kalau D salah enggak? Definisi media dong. Definisi media. Segala sesuatu yang C, Pak. Segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber. Oke. 5 ada di 5. Iya, 5.2. Lanjut. Pengertian alat peraga dalam pembelajaran IPA menurut Brick. Ya, alat peraga itu apa menurut Brick? Hafal nggak menurut. Ya, dibuka lagi, masih di modul 5. Brick, menurut Brick. Yang berfungsi untuk memperjelas informasi atau pembelajaran di dunia pendidikan. D, ya, Pak? Iya. Lanjut. 15. Pada pembelajaran IPA untuk bahasan sifat benda terapung, tenggelam, dan melayang, guru dapat menyediakan alat peraga sederhana yang mudah didapat. Alat peraganya apa? C, Pak. C, iya ada telurnya. Oh iya, 100. Kalau terapung berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Kalau tenggelam, rho benda lebih besar daripada rho air. Ya, paham ya? Ampas terapung, telur,
dicampur. Nah, telur dicampur ini bisa mula-mula tenggelam, terus melayang, terus terapung. Oke, sesuai. Sudah semua. Lanjut, 10. Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran tematik dalam pembelajaran terintegrasi SD kelas 3 yang benar. Tasya pada saat pembelajaran tematik, dia mengerjakan tugas menggambar dari gurunya. Ternyata dia selesai terlebih dahulu dibanding teman-temannya karena dia anak yang pandai. Oleh karenanya, Tasya selalu mendapat nilai terbaik dibanding teman-temannya. Bu Yanti, guru kelas 3 SD, sedang mengajar tematik dengan tema keluarga. Beliau menerapkan pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa nampak antusias karena guru memberi tugas observasi di lingkungan sekolah. Dedi, anak SD kelas 3, jam pertama, kedua, dia sedang belajar IPA. Jam berikutnya belajar matematika, membahas tentang penjumlahan terhadap benda-benda yang ada di dalam kelas. Zahra, SD kelas 3, pada saat pembelajaran tematik, dia disuruh guru menghitung jumlah anggota tubuhnya di depan kelas. Kemudian menggambar telapak tangan di buku gambar dan menjawab pertanyaan guru tentang fungsi dari tangan. Mana, Bu? D. C apa D? D, Pak. D. D, Pak. Tematik. Ya, oke. 17. Untuk menginterpretasikan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi membuat puisi, pelajaran IPS dengan kompetensi wilayah penghasil minyak, pelajaran IPA dengan kompetensi asal minyak bumi, maka tema dapat digunakan adalah C. Bahan bakar minyak. Lanjut. 18. Berikut ini adalah instrumen yang dapat digunakan untuk evaluasi proses pembelajaran IPA dengan pokok bahasan sifat-sifat cahaya. A. Memberikan pertanyaan lesan, gambarkan contoh pembiasan cahaya pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Meminta pada siswa mempraktekkan di rumah contoh pembiasan cahaya lalu menggambarkannya. Meminta siswa secara berkelompok membuat periskop dan dikumpulkan 2 pekan yang akan datang. Meminta siswa untuk mengidentifikasi sumber-sumber cahaya di sekitar rumahnya dan dikumpulkan pada pekan depan. Evaluasi proses. Mana, Bu? B, Pak. Oke, pada saat ya. Nah, pada saat proses ya, berarti baru pada saat di kelas. Pernyataan berikut yang lebih tepat dijadikan sebagai kompetensi dasar. Mengidentifikasi organ pencernaan manusia. Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan ya, manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Organ pencernaan pada manusia. Menjelaskan syarat-syarat makanan sehat. Apa? Mengidentifikasi organ pencernaan. Bukan Tadi yang B ya? Jawabannya, Pak. Apa atau D B? ya, Pak? Apa B ya, Pak? Yang lebih spesifik B ya, Pak? Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan, berarti B, Bu. B. Oke. Ya. KD sih, kompetensi dasar. Oke, Pak. Menurut teori Piaget ya, 18 perkembangan Piaget. Perkembangan mental anak meliputi 4 tahapan. Berdasarkan rentang usia, dari keempat tahap tersebut, diantaranya adalah tahap preoperasional yang memiliki ciri-ciri. A. Cara berpikirnya masih berpikir animisme. Terbentuknya kontrol dan dalam pikirannya terhadap dunia nyata. Anak memandang sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. 1, 3, apa 1, 2, 3? 1 dan 3 ya? 1 dan 3 apa 1? 1, 3, Pak. 1, 3. 1, 3 apa Bu? B ya? B. Menurut sudut pandangnya sendiri. Lanjut Bu, nah ini soalnya kan banyak bacaannya kan.
Contoh teori belajar biasa. 21. Contoh penerapan teori belajar biasa pada tahap preoperasional dalam pembelajaran IPA SD adalah ya, preoperasional usianya berapa? Berapa? Iya. Ya. 2 sampai 1, 7 2, Pak. 2 sampai 1, 7 2, tahun. 2 sampai 7 tahun, Pak. 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 Tahun. Oh, mana yang benar Bu ini? Oh iya, 2 sampai 7 tahun. D apa C? Telepon lah. Masing-masing Ya beli berarti seperempat kan kilo. 3 tahun enggak, Pak. 3 tahun kelas 6 sih. Berarti ya nggak masalah kan pada usia itu kan Bu. A berarti 1 dan 2. 2 iya. Iya, karena itu nomor 3 1 kelas dan 2 6, benar, Pak. Kelas 6 kan bukan 7 tahun, Pak. Iya. Sing lainnya maksudnya laptop biasa. Ya, Pak. Ya, A1 dan 2. karena dia agak kesulitan yang itu kan. Stik dan lidi akan menggunakan untuk percobaan membuat muatan berseri. Dengan ya 1, 2. Nomor 22. Coba lihat contoh pembelajaran di kelas berdasarkan tingkat perkembangan intelektual pada periode konkret operasional yang tepat pada pembelajaran matematika tentang 1-3 apa 2 1-3 ya? 1-3. Kalau 5x titik-titik 15 belum nyampe. Belum, Pak. Berarti plus ya 7 sampai 2. Berarti B ya. 2. Apa D? Semua betul. Ya, nanti dilihat di modul ya tentang perkembangan ya. Mana yang betul? 1 betul. 2 kali X bla 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 5 bla 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 sama dengan 15. Iya betul Ayo. semua. Karena 2 kali kalian dasar. Mana Bu? Betul semua, Pak. Betul semua ada, Pak. Betul semua ketemu ya. Yuk dipercepat. Yuk. 23 model Brunner dalam pembelajaran IPA antara lain anak diberi tugas melakukan observasi di kebun sekolah. Kemudian anak disuruh mengklasifikasi tumbuhan yang ditemukan. Hal ini diterapkan dalam pembelajaran IPA karena 1. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Lanjut 24. Penerapan pembelajaran model Brunner dengan konsep tenggelam, terapung, dan melayang disampaikan guru dengan memberikan alat peraga seperti berbagai macam jenis dan ukuran benda, wadah, dan air. Kemudian kesempatan kepada siswa untuk mencoba dan mengemukakan ide kemungkinan menguji melalui percobaan. 3. Tuntunan pada siswa untuk memperoleh informasi. Dek, semua benar. Brunner loh ini. Iya betul lah. D ya Pak. Taksonomi hasil belajar menurut Gardner diantaranya meliputi informasi verbal. Informasi verbal ialah informasi yang diperoleh dari kata yang diucapkan orang, komputer dan radio, turun-temurun. 1-2. Oh ya oke. Perbedaan informasi verbal dengan keterampilan intelektual menurut Gardner bahwa informasi verbal tertuju pada mengetahui apa, sedangkan keterampilan intelektual terungkap dari pertanyaan yang dimulai dengan mengetahui. Sebutkan.
dan bagaimana ya? Mengetahui bagaimana, mengapa. Ya, betul semua, Pak. D. Di Kasim. Jadi marah. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Ya, Bu. Abdi Kasim. A. Apa. B. Bagaimana. Bagaimana? D. Di mana. Di mana? K. Kapan. Kapan? Ya. Kasim siapa. Mengapa. D. Oke. Abdi Kasim. Iya kan? Iya kan? Oke. Abdi Kasim. Terus. Ya, bahasa Ilmu Indonesia baru itu. singkatan. Yang fisik gitu ya. Ya, Siapa, Pak? sebutkan. D, Pak. Ini verbal, Bu. Verbal kan berarti Menyebutkan saja, Pak. Apa gimana, Pak? bukan C1 terus ya, Bu. Ayo, mana keterampilan intelektual terungkap dari pertanyaan yang dimulai. Intelektual. 23. Oh, kalau verbal cuma sebatas sebutkan, kalau intelektual lebih menggali. Hanya Iya, mengapa, berarti bagaimana, dan 3C. Ya. Ya. 23. Ya, tolong hanya untuk mempermudah penjenengan ya. Abdi Kasim apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Masalahnya adalah waktunya terbatas, jadi kadang kita pun salah membaca apa soal yang dimaksud begitu nih, Pak. Ya, Buru-buru. itu yang langsung semua. Maka ulang-ulang tadi yang diminta keterampilan ya, sedangkan keterampilan intelektual. Dari keterampilan verbal begitu nggak, Pak? Ya. Menyebutkan 3 pendekatan yang relevan untuk mengajar IPA. Antara lain pendekatan lingkungan, faktual, dan nilai. Tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, konseptual, nilai, dan discovery. Mana, Mbak? Benar semua. 3. 1, 3. 3 pendekatan. Konseptual, tanya jawab, diskusi. Yang relevan. 1, 3 ya. Lingkungan, konseptual, nilai, discovery. Iya. Discovery. Cara mengembangkan pembelajaran yang tepat untuk mengajar pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3 SD adalah ingat konkret, operasional. Belum. SD kelas berapa, usianya berapa? SD kelas 3 itu rata-rata usia 9 tahun, 8. Oke, 9 tahun. 9. Ya, masuk konkret operasional ya. Ya, betul. Menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, jelas. Mengucapkan observasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, betul. Menyediakan bahan makanan seimbang sebagai sarana, bukan ya? 1 dan 2. Bukan tugas guru. Ya. Cara mengembangkan pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan pokok bahasan alat indera di kelas 6. Curah pendapat, nggak mungkin ya, curah lagi. Pendapat tentang macam-macam indera manusia. Mana, Mbak? 1, 2 apa 1, 2, 3? Indera manusia. Ini kan pokok bahasan indera. Indera kan berarti kulit. Iya, Pak. Mata. Telinga. Penciuman, hidung. Iya. Indera pembau hidung. Indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga. Kalau lidah? Indera pengecap. Enggak, indera perasa. Indera perasa. Pengecap. Pengecap mulut ya.
Pak. Nah, kalau kulit? Rasa. Perasa. Apa, Pak? Apa Bu Mentas jawabannya? 23 ya. 2 dan 3. Kalau nomor satunya itu kan fokusnya ke penyakit. 2 dan 3. Iya. Jeglongan, Mbak. Nomor 1 jeglongan. Jeglongan. Metode dalam pembelajaran IPA bermakna sebagai pembelajaran IPA yang bermakna prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diharapkan, jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, upaya yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain mau belajar. Bermakna. 1 dan 2. Nomor 3 kok ngurusin orang lain, Pak? Bermakna kan agar orang lain mau belajar. Apa dong? 1, 2, 3. Dia. Dari beberapa indikator berikut yang tepat digunakan sebagai salah satu bentuk metode penugasan bagi siswa kelas 2 SD adalah siswa dapat A. 1. Mengenali bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar rumah, menunjukkan perubahan bentuk benda, mengidentifikasi hewan yang membahayakan dan menguntungkan. Metode penugasan. 1 benar. 1 benar. Menunjukkan perubahan bentuk benda. Kayaknya kelas 2 belum. Mengidentifikasi hewan yang membahayakan dan menguntungkan. Penugasan. Mana? 1, 2 apa 1, 3? 1, 3. Kalau menunjukkan perubahan bentuk benda apa, Mbak? Perubahan wujud. Ada udah. Wujud kayaknya belum kelas belum. Ya, Yang pada misalkan air apa es menjadi air. Air menjadi es. Air menjadi uap. Belum sampai ya? Belum, Pak. Belum, baru 3, Pak. cair es. 1, 3 ya, 1, Tapi 3. perubahannya belum. Yang lain dipelajari sendiri ya. Nanti penjenengan nggak bisa istirahat. Saya mau ke sana. Ya. Nggih, Pak. Kalau mau saya tambahkan. Yang tidak ada nomor berapa ya? Oh, yang 2018 ya. Kurang 1 lembar ya. Kunci jawabannya nggak ada toh, Pak? Nggak ada. Ini soal ini juga nggak boleh sembarangan, Mbak. Ini kan harus dibakar. Tidak ada tulisan ujian. Ini rahasia UT. Terima kasih ya, Pak. Nanti saya beri contoh yang soal yang mirip. Nanti tak fotokopi nanti tak foto. Terima kasih ya. Semoga sukses kembali ya. Mudah-mudahan nilainya A semua lulus dengan baik. Amin. Amin ya Amin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya share yang tahun 2019. Oke. Pak. Cukup ya, terima kasih. Selamat Hari Guru, Pak. Ya, oke. Soal matematika punya ada, Pak.